Shalom adik-adik, shalom Bapak Mama. Puji Tuhan. Gak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan November. Bulan depan sudah Desember, sudah Natalan lagi. Wah, waktu berjalan begitu cepat. Luar biasa. Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Amin, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama yang terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah online, beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, kiranya Papa Mama terus Tuhan berkati. Sudah sekitar 9 bulan Papa Mama terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Terima kasih ya Papa Mama. Dan buat adik-adik semua, terus setia kepada Tuhan, rajin beribadah, sekolah minggu secara online. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya adik-adik ya. Dan adik-adik bisa sekolah lagi, bisa nanti kita ketemuan di gereja lagi, kita sekolah minggu lagi. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah secara online, sekali lagi Kak Eko mengingatkan, waktu ibadah tidak ada yang main-main, tidak ada yang sambil main gadget, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang lari sana lari sini, tetapi fokus beribadah. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah. Dan Papa Mama sekali lagi terima kasih untuk terus mendampingi anak-anaknya. Biar Papa Mama terus setia mendampingi anak-anaknya. Sama-sama kita semua beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Kak Citra. Shalom Kak Desi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Kak Citra, apa kabarnya? Luar biasa Kak Desi. Kalau Kak Desi? Aduh, Kak Desi sangat menanti-nantikan nih hari Minggu. Wow. Soalnya kalau hari Minggu, Kak Ya. Desi tuh pengen ngeliat sekolah Minggu, pengen muji Tuhan, nyembah, joget-joget. Kak Citra sendiri? Iya juga Kak Desi, seru soalnya Kak Desi. Nah, adik-adik sudah siap buat memuji Tuhan? Yang sudah siap, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersekolah minggu melalui online Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Bapa, terimalah persembahan kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, menari-nari untuk Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang beracara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, Kak Desi undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bertambah-tambah. Joget ya, jangan diem aja, gerakin tubuh kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
Kak Citra Iya, Kak. bertambah nggak cintanya sama Tuhan Yesus? Tambah banyak sekali, Nah, Kak. salah satu Kak Citra bertambah sama Tuhan Yesus cintanya gimana? Makin rajin berdoa, baca Alkitab, Iya. jadi melakukan firman Tuhan. Amin. Yuk kita katakan kalau kita cinta Tuhan Yesus, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh. Yuk kita nyanyi ya. Iya, Kak Desi. Semangat adik-adik, kita puji Tuhan ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about Deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. kita mulai bahasa Jawa. Siapa yang orang Jawa tunjuk tangan? Yang orang Jawa tunjuk tangan. Oke, kita mulai pakai bahasa Jawa ya. Oke. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Bahasa Jawa udah, bahasa Inggris udah. Sebagai orang Indonesia kita harus ucapin bahasa Indonesia. Oke Kak? Oke, Kak Desi. Ya Kak, bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Wes, keren ya adik-adik sekolah minggu ya. Kita nyanyi sekali lagi ya, bahasa Inggris Iya, ya. Kak Desi. Semangatnya masih ada, yang masih ada katakan yes. Yes. Yuk, kita mulai. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think About deep down in my heart. It's all about deep down in my Yuk, bahasa heart. Jawa yang tadi udah bisa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Yes. Aku cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Cintaku dalam sedalam-dalam hatiku. Sedalam-dalam hatiku. Sedalam-dalam hatiku. biasa, adik-adik. Kak Desi yakin kalian tuh kalau di rumah tuh denger kayak gini joget-jogetnya kenceng banget, keras banget. Yuk sekarang saatnya kita mau ngapain Kak? Mau menyembah Tuhan Yes, Yesus. kita mau menyembah Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang Kak Desi silakan kalian untuk duduk yang manis, sikapnya yang manis. Kita mau menyembah Tuhan ya. Selalu berganti
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah mendengar cerita bagaimana proses terbentuknya mutiara? Hari ini kakak akan memperlihatkan sebuah video bagaimana proses terbentuknya mutiara. Mari kita saksikan. Tahukah kalian bahwa sebenarnya mutiara yang berharga itu bersumber dari material nyasar yang kebetulan masuk ke dalam tubuh kerang? Bagaimana bisa? Kerang adalah termasuk jenis moluska. Jadi tubuhnya yang sangat lembut dan lunak harus dilindungi cangkang yang keras. Cangkang ini dihasilkan oleh salah satu organ yang dinamakan mantel. Letak mantel ini bisa kita perhatikan di tubuh kerang, yaitu sebuah lapisan tipis yang terletak di antara cangkang yang keras dengan tubuh bagian dalam yang sangat lembut itu. Saat kerang mencari makan, dia akan membuka cangkangnya untuk membiarkan makanan utama mereka, plankton, ganggang, dan organisme laut kecil lainnya, masuk ke dalam sistem pencernaan. Tapi, ada kalanya juga beberapa material tak diundang seperti parasit atau bahkan serpian benda kecil yang terbawa masuk ke dalam tubuh si kerang. Nah, material asing yang tidak bisa dimuntahkan lagi dan juga tidak bisa dicerna inilah yang kemudian harus dibungkus agar tidak menimbulkan efek buruk bagi kehidupan kerang. Dibungkus dengan apa? Plastik. Mekanisme alami kerang akan membungkus material asing ini dengan bahan mineral yang sama dengan penyusun cangkangnya yang keras itu, selapis demi selapis, hingga lama-kelamaan membentuk material baru berwujud keras yang kita kenal sebagai mutiara. Tadi kita sudah lihat sama-sama bahwa mutiara terbentuk itu mengalami proses. Waktu itu ada benda yang masuk ke dalam tiram. Nah, itu membuat tiram sakit, merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena itu bukan makanannya, tapi merupakan benda asing. Lalu apa yang dilakukan oleh tiram? Dia mengeluarkan kelenjar untuk menutupi benda asing itu, dan kelenjar itu lama-kelamaan menjadi memadat, sehingga itu yang kita kenal sebagai mutiara. Mutiara itu mahal adik-adik, cantik, indah, dan sering digunakan untuk perhiasan. Tapi prosesnya adik-adik tidaklah gampang. Apa yang kita pelajari dari proses terbentuknya mutiara ini adik-adik? Setiap proses yang harus kita alami, kita harus sabar adik-adik. Nah, berbicara tentang sabar dalam menghadapi proses, di Alkitab ceritakan tentang seseorang yang sangat sabar dengan proses yang dialaminya. Siapakah dia adik-adik? Mari kita saksikan video berikut. Sang pemimpi. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku.
saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Apa yang diterima Yusuf dari ayahnya? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Apakah semua kakak Yusuf ingin membunuhnya? Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan.
Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Tuhan menolong Yusuf memahami makna mimpi. Benar atau salah? Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Adik-adik, setelah menyaksikan video dari cerita Alkitab mengenai Yusuf tadi, apa yang dapat adik-adik pelajari? Adik-adik menyaksikan bagaimana kisah hidup Yusuf itu tidaklah mudah adik-adik. Ia mengalami dibenci oleh teman-temannya, ia dijual, ia difitnah, ia dipenjara, bahkan ia mengalami juga yang namanya tidak mempunyai teman. Tapi Yusuf memberi teladan kepada kita adik-adik, supaya ketika hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mempunyai hati yang sabar. Kita tetap terus berharap pada janji-janjinya Tuhan. Kita belajar dari Yusuf, belasan tahun dia mengalami hal tidak baik dalam hidupnya. Tetapi pada waktunya Tuhan, dia diangkat, dia mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Adik-adik mau mencontoh kehidupan Yusuf? Aku gak punya teman, aku difitnah, aku mengalami hal yang gak baik dalam hidupku. Satu kata yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik, sabar. Sabar dengan proses yang kamu hadapi adik-adik. Sabar dengan semua hal yang rasanya tidak nyaman di hidup ini. Sabar adik-adik. Pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Adik-adik mau? Sebelum kakak tutup, kita akan membuka kitab kita di Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Amin adik-adik. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Teman, sekarang kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga itu artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan Yesus berkati Pak David, Bu Rita, dan Koko Eja, agar mereka selalu sehat dan hindari mereka dari COVID-19 ya Tuhan Yesus, dan agar mereka menjadi gembala yang baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Berkati gereja agar gereja menjadi rumah-Mu yang baik ya Tuhan Yesus, dan berkati teman-temanku agar mereka tidak terkena COVID-19. Jika atau dua yang terkena COVID-19, tolong ya Tuhan Yesus sembuhkan agar mereka tidak terkena virus ataupun virus COVID-19 ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu sehat. Berkati Pak Presiden agar dia menjadi presiden yang baik dan menjadi pemerintah yang baik juga ya Tuhan Yesus, agar dia selalu sehat dan tidak terkena COVID-19. Berkati Indonesia agar Indonesia pulih kembali dari COVID-19 ya Tuhan Yesus, agar Indonesia sembuh. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir ibadah adik-adik. Tapi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya. Terus sekarang yuk kita mau tutup Kak ibadah kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami untuk seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh sehat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk seminggu ke depan. Tuhan jagai kami dan keluarga besar kami. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai Jangan jumpa lupa minggu tetap depan. jaga kesehatan, face shield, masker, dimanapun ya. Oke, bye. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum.